Apanya, Dek? Kameranya agak miring. Bisa dengar? Cek. Oh, coba kamu dari sana. Cek. Cek. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Cek, cek. Udah dengar? Oh. Itu suara apa ya? Itu suara. Kita mau coba ini yang hakikat ini bisa. Kembar sekali. Ada bentuknya dua ya. Oh, berkurang nih. Kok merasa tapi ketepannya? Kita kurang itu ya, soalnya jauh ya. Cek. Dek. Mbak, di sana. Coba kamu dari sana, Pak. Berarti ya. Jauh ya. Ini kemana sih, Kak? Ini? Mana? Agak delay nih. Iya. Dengarnya apa malah? Kamu masuk live TikToknya seputar info JKN? Seputar JKN dokumen. Maksudnya nggak bisa dilihat atau kan bisa. Harusnya bisa nggak sih, Mbak, tanpa ini? Ya. Coba ya, kamu mati deh. Saya bisa dengar suaramu? Bisa dengar? Terdengar suaranya? Aman? Nanti kamu tanya ke Isra ya, Dek. Nanti pakai pengalaman itu memperkenalkan ini. Nanti saya mengenalkan diri masing-masing. Terus nanti ke Isra komen-komennya nanti saya komen nanti juga jawab. Nanti soalnya misalnya bertiga. Mungkin luar biasa bersesuatu. Ini dia yang bisa agak bisa tambah ringan.
Supardi, Provider dari Kabupaten Projo. Dan saya Mayla Davis Rishaini selaku Duta Muda BPJS Kesehatan dari kantor cabang Kebumen. Dan saya Intan dari Staf Kepesertaan Kabupaten Purworejo. Baik, hari ini kita akan ngobrol santai seputar layanan CKN, cara pakai aplikasi Mobil CKN, sampai jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Boleh yang baru bergabung absen-absen dulu dari kota mana, sama siapa? Iya, tidak. Jadi jangan sampai berantem juga. Bintang Sari. Oh, tidak ada pertanyaan belum nih, Mbak Isna? Teman-teman CKN pasti punya beribu pertanyaan ini kan. Jadi kalau misalkan ada yang mau menanyakan terkait program JKN, terkait untuk cara mengaktifkan kepesertaan atau cara untuk download aplikasi Mobil JKN atau yang lainnya, nanti boleh ditulis di kolom komen ya. Sering banget ya Kak, karena kan banyak tuh masyarakat yang tiba-tiba berpindah dari penerima upah menjadi mandiri ya Kak ya. Nah, kadang masyarakat juga belum tahu tuh Kak gimana caranya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait hal itu ya Kak ya. Iya, gimana sih kalau misal CKN-nya udah nggak aktif, terus untuk mengaktifkan tuh caranya gimana gitu ya? Betul Kakak. Banyak banget nih pasti ya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Iya. Ini kakak-kakak ini ada pertanyaan dari Kak SpongeBob Ungu. Pertanyaannya gini, Kak, saya harus masukin nomor atau email? Iya. Jadi email kan bisa. BPJS Kebiri ada juga ibu-ibu yang mengalami kejadian seperti itu serupa. Nah itu kalau bisa ya teman-teman pasti ingat salah satunya email ataupun nomor HP teman-teman. Nah dan pastikan saat kalian ingin mencantumkan nomor telepon itu kalian memiliki pulsa ya Kak. Kadang saat kita menunggu nih, aduh kok nggak masuk ya SMS-nya. Ternyata permasalahannya hanya sederhana, yaitu tidak punya pulsa. Jadi pulsa reguler ya. Betul banget. Jadi ya teman-teman antara pulsa dan paket kakak. Jadi juga bisa pun lupa gitu ya nomor HP-nya tuh yang mana nih, kalau nggak aktif juga udah nomor HP-nya. Nanti bisa banget nomor HP-nya bisa diganti ke lewat online, yaitu chat WA Pandawa. Kira-kira udah pada tahu nih belum untuk nomor chat WA Pandawa? Ya udah, iya pasti tahu dahulunya sekarang ya. Iya. Nomornya ada di sini juga ya. Iya. Betul sekali. Lanjut ya Kak, ada pertanyaan dari Kak Karyatun. Bagaimana cara mengetahui perpindahan BPJS Mandiri ke BPJS PPI? Kalau misalkan kita ingin tahu peserta kita sebenarnya masih peserta mandiri atau yang gratis, sebenarnya kita juga bisa cek secara berkala lewat aplikasi Mobil JKN atau bisa juga lewat chat WA Pandawa. Tapi nomornya ada di situ, nanti tinggal masukin aja pilih menu informasi, terus nanti masukkan NIK-nya gitu deh. Tertera aktif sebagai peserta. Lanjut lagi Kak, dari kakak C97. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Kak saya boleh DM tidak tentang BPJS saya soalnya masih ada masalah. Diperbolehkan nggak ya? DM-nya boleh ke akunnya sini boleh, atau ke BPJS Kesehatan RI juga bisa, atau telepon call centernya cashnya BPJS 165 juga boleh gitu ya. Atau Pandawa juga bisa untuk pertanyaan informasi apapun bisa. Selanjutnya deh. Selanjutnya ada dari Mbak Spil. Kalau BPJS prabayar mau diganti BPJS non prabayar bisa nggak Kak? Gimana Mbak Bila, bisa nggak ya? Ini berarti yang dimaksud prabayar mungkin gratis ya Kak, ini dari pemerintah ya. Kan yang dari prabayar ke non prabayar ya. Jadi kalau misalnya tadinya BPJS yang mandiri, kalau misalnya dialihkan ke gratis dari pemerintah, itu nanti pengajuan dulu ke desa nih, atau juga nanti bisa konsultasi ke dinas sosial terkait untuk pengajuan tersebut. Seperti itu.
berobat di luar kota nggak sih Kak? Ya bisa nggak ya kalau misalnya aku lagi keluar kota nih, ternyata kok tiba-tiba aku pusing demam itu, kira-kira bisa nggak sih? Bisa Kak? Iya, setahu Mel bisa ya Kak? Iya betul. Nah, kalau misalkan kita lagi keluar kota, itu sebenarnya kita bisa datang menuju ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah bekerja sama BPJS Kesehatan di kota manapun maksimal itu 3 kali kunjungan gitu. Jadi kalau misalkan, tapi kalau dalam kurun waktu yang lama tinggal di kota tersebut, lebih baik memang disarankan untuk dipindahkan vaskesnya. Untuk pindah vaskes bisa lewat aplikasi mobile JKN atau datang ke kantor pelayanan di NPP atau kantor cabang terdekat gitu. Dari Kak J97 ini, Kak maaf mau tanya, kalau maksudnya dari jenis peserta PPPU dan pemerintah daerah itu apa ya Kak? Perbedaannya? Iya mungkin. Kalau perbedaannya itu PPPU mungkin yang masuk PPPU mandiri ya. Kalau PPPU mandiri itu yang membayar setiap bulan. Tapi kalau misalkan PPPU yang dari pemerintah itu misalnya PPPU Pemda itu biasanya yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Tapi kalau misalkan namanya PBI JK itu yang dibayarkan oleh pemerintah pusat gitu. Bedanya cuma yang cara pembayarannya sama yang membayarkannya aja. Selanjutnya, Ini udah masukan juga dari kakak AA namanya. Mungkin next pakai mikrofon biar kedengar jelas nggak? oh gitu ya. Terima kasih masukannya. Siap, terima kasih. Jadi teman-teman yang mau bertanya-tanya langsung aja di kolom komentar itu. Nanti kita jawab satu persatu. Kalau misalkan cara pengaktifannya mau udah sama ini gimana Mbak? Jadi kalau misal memang nih mungkin dulu dari perusahaan gitu terus udah nggak kerja lagi gitu mungkin ya, terus kan nonaktif ya, itu gimana sih cara mengaktifkannya lagi gitu ya? Kalau misal memang mau berkenan untuk dialihkan ke mandiri, nanti bisa banget nih nanti datang ke kantor cabang atau juga lewat online. Syaratnya apa? Syaratnya nanti bawa identitas kakak atau KTP-nya sama buku tabungannya. Buku tabungan itu untuk info rekening teman-teman. Jadi untuk pendaftaran mandiri itu harus wajib ada rekening ya gitu. Tapi itu dari langsung kepotong setiap bulannya atau pembayarannya gimana Mbak? Harus manual juga atau gimana? Oh iya, jadi nanti untuk pembayarannya nanti masih manual dulu. Nanti kalau mau untuk auto debit biar ini nanti per bulannya nggak lupa gitu kan ya. Kadang-kadang ya kayak biar nanti mudah gitu, udah nggak usah manual lagi, bisa banget nanti didaftarkan untuk auto debitnya. Auto debitnya nanti bisa didaftarkan datang ke banknya langsung bisa, atau juga dipermudah nih nanti daftar auto debitnya lewat aplikasi mobil JKN aja. Oh gitu. Gak apa-apa ya Mbak Alvina. Jadi kalau misalkan biar nggak lupa pembayarannya didaftarkan aja auto debitnya. Jadi biar secara otomatis sebenarnya. Siapa? Ada pertanyaan lagi? Ada dari Kak AM. Kak, kalau kartu kisnya hilang mau nyetak lagi di mana ya? Iya. Kalau untuk kartu nih, jadi untuk saat ini kami sudah nggak cetak kartu fisik lagi. Jadi kalau untuk kartu juga sudah dipermudah ya. Jadi silakan untuk teman-teman akses aplikasi mobil JKN-nya. Nanti untuk kartu KIS digitalnya itu ada di situ teman-teman. Jadi nanti untuk berobat bisa tunjukkan dari identitas kartu JKN-nya di mobil JKN aja, atau juga nanti cukup bawa NIK dari KTP bisa untuk berobatnya gitu. Jadi nggak harus KIS ya, kayak KTP juga bisa. Iya benar banget. NIK juga sudah termasuk identitas ya untuk peserta JKN gitu. Lanjut Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Artika Budi 617. Izin tanya Kak, kalau misal memasukkan anggota keluarga tambahan ke aplikasi mobil JKN gimana ya? Kalau untuk keluarga tambahan berarti itu kategorinya orang tua, mertua sama anak keempat dan seterusnya ya. Kalau misalkan ini statusnya sebagai pekerja untuk penambahan anggota keluarga nanti itu melalui HRD tempat kerja
minimal UMK. Oke, berarti yang di cover perusahaan itu suami, istri dan 3 anak ya Kak? Betul, yang bisa di cover utama adalah keluarga intinya. Ada lagi dari Kak Bocil. Kak, izin tanya, aku kan belum punya BPJS atau KIS ya. Apa bisa bikin? Bisa banget. Bisa banget kalau misalkan mau mendaftarkan diri dan keluarganya, itu nanti daftarnya sebagai peserta mandiri. Nah, peserta mandiri itu nanti berbayar setiap bulan ya teman-teman ya. Nanti untuk persyaratannya KTP atau berkas sama dibuatkan tabungan atau kartu ATM gitu. Nanti untuk pendaftarannya bisa lewat aplikasi mobile JKN, Pandawa, atau bisa juga untuk datang ke kantor pelayanan BPJS Kesehatan, bisa di MPK atau kantor cabang terdekat. Oh, sekarang kita perlu banget ya Kak BPJS nih, Iya, betul. jaga-jaga. Jangan sampai nanti udah kejadian hal yang tidak diinginkan, kita masih belum punya BPJS kesehatan. Nanti malah repot sendiri. Betul sekali. Investasi teman-teman. Sedia bayu sebelumnya. Betul sekali Kak. Ada lagi? Tapi Kak Bocilnya ini nggak punya kartu ATM, itu gimana tuh? Kalau misalkan alternatifnya, misalnya nggak punya kartu ATM, tapi punya ATM yang sebenarnya bisa pakai mobile banking juga bisa. Tapi kalau misalkan untuk persyaratan utama pendaftaran peserta mandiri memang saat ini memerlukan rekening gitu, baik melalui mobile banking atau ATM atau beberapa bank. Ada pertanyaan dari Kak C97, kalau cara membuat BPJS yang pemerintah syaratnya apa aja ya? Kalau untuk yang pemerintah sebenarnya setiap daerah itu juga beda-beda ya untuk ketentuannya. Nah, nanti kalau misalkan untuk dari yang pemerintah itu bisa dikonsultasikan ke pemerintah desa dulu. Nanti tahapannya seperti apa, apakah bisa didasarkan atau tidak, nanti bisa dikonsultasikan atau ke desa juga bisa. Soalnya sepenuhnya itu punya kewenangan dari pemerintah, karena pemerintah yang setiap bulannya akan membayarkan. Itu Ada lagi dari Kak Pince. gimana? Kak, aku lagi di luar kota, bisa berubah pakai BPJS juga nggak ya? Ya, tadi sebenarnya sudah dibahas, tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi. Kalau misalkan untuk lagi di luar kota, atau ternyata kebetulan lagi nggak enak badan atau lagi sakit gitu ya, bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah bekerjasama sama BPJS Kesehatan setempat. Cukup menunjukkan KTP atau kartu digital lewat aplikasi mobile JKN, selama itu masih aktif bisa dilayani. Maksimal 3 kali kunjungan. Ya kali. Dari Kak Jessica, saya masih dokumen pindah vaskes ke Bekasi, apakah bisa Bu? Caranya gimana? Gimana Mbak Kemudian? Ini berarti vaskesnya masih di Kebumen betul ya Kak ya? Oke, ini nanti berarti kalau untuk pindah vaskesnya harus cek dulu nih BPJS-nya ini untuk BPJS-nya yang dari pemerintah daerah atau pusat ya Kak ya? Kalau pemerintah daerah gimana Kemudian? Jadi juga tadi ditanya ini PBBU dan BBU pemerintah daerah ya Kak ya? Nah, itu berarti jadi kalau BPJS-nya statusnya nih teman-teman PBBU dan BBU pemerintah daerah, terus vaskesnya ternyata Kebumen nih, berarti besar kemungkinan BPJS-nya ini dibiayai oleh pemerintah daerah Kebumen, NJ Kabupaten Kebumen. Berarti kalau mau untuk ganti vaskes, mohon maaf sekali nih teman-teman, di luar Kebumen tidak bisa, gitu ya. Iya, jadi hanya bisa ganti vaskes itu di lingkup untuk Pemda yang membiayai saja, gitu teman-teman. Tapi beda ceritanya kalau misal BPJS-nya ternyata statusnya PBI jaminan kesehatan, ya. Berarti yang membiayai pemerintah pusat gitu deh. Jadi nanti untuk ganti vaskes bisa lingkup nasional teman-teman. Nanti gampang banget, tinggal ganti vaskes aja lewat online juga atau ke kantor cabang. Kalau misalkan dia dapetnya dari pemerintah kabupaten kota, Iya. tapi pengen banget nih mau tetap dipindahin, itu bisa nggak? Baik, kalau misalnya memang tetap perlu nih ya pindah gitu ya, dari mohon maaf nih teman-teman, jadi mungkin nanti kalau berkenan nih nanti alihkan ke aja atau dari mandiri gitu ya. Tetap bisa dipindahkan tapi dialihkan sebagai peserta mandiri. Iya, betul banget. Nanti kalau setelah pindah itu bisa pengajuan lagi tidak Kak? Baik, kalau untuk pengajuan nanti bisa sekali lagi konsultasinya langsung ke desa setempat ya teman-teman, atau juga nanti bisa ke dinas sosial. Iya. Dari Kak
Muhammad Ma'arif 33, guru penciptaan risiko kok berubah jadi BPJS berbayar ya? Itu gimana? Mungkin tadi perusahaan atau apa? Gue ya kesenangan diri atau yang dari tempat kerja. Kalau misalkan ternyata sudah bekerja, biasanya memang perusahaan itu punya kewajiban untuk mengcover karyawan yang bekerja di perusahaannya. Jadi ketika misalkan sudah bekerja, otomatis beralih ke tanggungan perusahaan gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan tanggungan perusahaan itu yang dibayarkan oleh pekerja itu sendiri hanya 1% dari gaji atau minimal UMK gitu. Kalau misalkan kedepannya sudah bekerja nanti sisanya tadinya 4% itu ditanggung dari tempat kerjanya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, tetap bisa menggunakan BPJS yang dari tempat kerja. Ya mau ya Kak, berarti cuma 1% aja. Iya, kalau lebih murah, lebih terjangkau daripada peserta mandiri. Jadi kan Belum ada? Oh, sudah. nanti Zoom. Iya, ada yang potong gitu kali Kak. Nanti kurang lagi. Mungkin sambil ya, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Mungkin sambil dulu nih, kalau ada pertanyaan boleh nggak apa-apa. Teman-teman suaranya jelas nggak nih ya kira-kira ya untuk saat ini? Mohon maaf banget ya kalau suaranya kurang jelas ya. Iya. Kita berarti harus lebih keras Iya, ya. ini semangat lagi nih ya, jelaskan. Oke. Teman-teman juga harus semangat gitu untuk bertanya. Ayo. Ada nggak ini Kak? Kurang deket iya nih, kurang deket ya. Hari ini kita maju-maju lagi dan ketawa hari ini. Dari ke anak Ma'arif Kak ya, harus ini yang tadi iklan terus bisa berubah lagi jadi KIS nggak Kak? Oke, mungkin yang dimaksud di KIS ini itu ya yang dari pemerintah ya. Oke, gimana nih bisa nggak ya? Masih sama ya teman-teman ya penjelasannya ya. Jadi kalau misal mau berubah jadi KIS lagi bisa nggak nih gitu ya? Tetap teman-teman itu adalah wewenang pemerintah gitu ya. Pengajuan ulang. Betul sekali. Jadi nanti pengajuan kembali teman-teman ke desa setempat atau juga nanti konsultasi dinsos ya sekali lagi ya. Gitu teman-teman. Nah, Kak, juga pengen cari tahu nih Kak. Kemarin itu pas aku BPJS ini ada pertanyaan nih Kak. Iya. Kan kita bantuan iuran. Oke. Nah, ini kan udah lama tuh Kak. Dan anak-anak BPJS ini kan harus pendidikan kesehatan. Iya, benar ya, sekali. Kak. Nah, setelah dia ingin makan lagi ternyata sudah tidak PBB lagi Kak. Gitu ya. Dan itu perlu pengajuan ulang lagi ya Kak? Iya betul sekali itu teman-teman. Jadi kalau tanya dulu dapat PBI terus mau maaf mau Cek. Halo, cek 1 2 3. Kira-kira kedengaran nggak nih? Tes. Kayaknya udah nih ya. Oke, Kayaknya sudah. udah cukup Iya. keras nih ya. Kayaknya aman ya. Enggak digerak-gerak.
Lanjut, ada Udah pertanyaan? nih kata Kak Nica, Kak Tama udah jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, siap. Ada nggak nih teman-teman pertanyaan lagi nih? Iya. Ada ini Kak Oh, dari boleh. Kak Unisop. Oke, Kak, oke. BPJS suamiku berbayar, udah lama nggak dipakai, tapi aku pindah ke yang gratis. Maksudnya gimana ini Kak? Mau tanya yang gimana? Ini gimana sih informasi? Oh, ini informasi atau gimana nih teman-teman? Mungkin maksudnya ini ya, bisa atau enggaknya ya sekali lagi ya. Pertanyaannya mungkin ya. Atau mungkin sudah aktif yang dari pemerintahnya sekarang atau gimana nih? Boleh untuk komen-komennya lagi Kak. Betul. Iya. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, Kak. lanjut dulu. Dari Kak Nai. Min tanya, tadinya kan saya BPJS. BPJS-nya yang bayar adalah sekolah, tapi sekarang resign bayarnya. Gimana? Gimana nih? Kalau misal dari swasta gitu ya, dari pekerjaan terus sudah enggak bekerja lagi di situ nih Mbak Intan. Terus untuk biar BPJS-nya aktif lagi tuh gimana tuh Mbak Intan? Kira-kira Mbak Intan? Kalau misalkan sudah resign dari tempat kerja, sebenarnya kita untuk pengaktifannya nanti daftarnya sebagai peserta mandiri sih ya. Jadi kami hanya bisa untuk memproseskan sebagai peserta mandiri. Kalau untuk peserta mandiri syaratnya nanti bawanya identitasnya bisa pakai KK atau bisa pakai KTP sama rekening tabungan. Rekening tabungannya boleh pakai buku rekening, kartu ATM atau juga pakai mobile banking. Betul. Untuk pendaftarannya bisa lewat Pandawa, bisa lewat aplikasi Mobile JKN, sama bisa juga untuk datang ke kantor pelayanan gitu ya. Nomornya di atas ini. Nomor Pandawanya dicatat ya teman-teman, disimpan. Harus hafal teman-teman. Harus hafal, ya. Pertanyaan yang tadi mungkin Kak meneruskan dari Kak Junisop tadi. Oke, gimana tuh? Yang Kak BPJS suamiku perbayar dan lama nggak dipakai, tapi aku mau pindah ke yang gratis. Itu bisa nggak Kak? Jadi ini pertanyaan nih ya, gimana Iya. cara nih lagi-lagi ya untuk dari yang BPJS Mandiri nih udah nyuwun sewu, mohon maaf menunggak gitu ya, terus mau dialihkan ke pemerintah. Gimana nih caranya Kak Intan? Kalau untuk yang gratis itu sekali lagi ya teman-teman, kalau untuk yang gratis itu kewenangan ada dari pemerintah. Jadi kalau misalkan yang gratis itu juga ada kriterianya. Kriteria pastinya itu seperti apa yang lebih tahu adalah dari pemerintah. Biasanya ada pendataan terlebih dahulu dari pemerintah desa. Kalau misalkan memang dari data pemerintah desa teman-teman masuk ke dalam daftar penerima bantuan iuran, tidak menutup kemungkinan nantinya akan didaftarkan. Tapi kalau misalkan ternyata tidak masuk kriteria, nanti paling biasanya daftarnya tetap sebagai peserta mandiri. Jadi sebenarnya kalau misalkan sekarang masih punya rezekinya, lebih baik dibayarkan aja, dilunasi tunggakannya atau ikut program rehab gitu. Rehab itu di atas 3 bulan ya Kak? Betul. Nanti untuk pendaftaran rehab itu sendiri bisa lewat aplikasi Mobile JKN atau datang ke kantor pelayanan terdekat gitu. Mobile JKN aja teman-teman, gampang banget tinggal Iya, download. betul. Banyak banget ya menunya ya. Iya, aksesnya lebih gampang lewat HP di rumah aja bisa gitu. Nggak perlu repot jauh-jauh ya Kak ya. Gitu, nggak perlu ngeluarin bensin juga. Hemat tenaga juga ya Kak ya. Iya, betul. Prinsip gengsi banget nih Kak, nggak marah ya sebelum banget udah selesai marah ya. Iya, sambil tiduran aja Mbak, sambil ngemil ya Kak ya. Ada lagi Mbak Isa? Ada lagi nggak nih? Lanjut ya Kak, dari Kak Tama Aci. Apa benar jika BPJS tidak mengcover korban kasus penganiayaan atau kriminal? Sebenarnya iya, itu salah satu yang tidak bisa di cover sama BPJS Kesehatan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk yang bisa di cover sama BPJS Kesehatan itu, yang pertama berdasarkan indikasi medis. Jadi kalau misalkan memang sakit yang kita alami itu karena memang betul-betul dari indikasi penyakit yang dari bawaannya kita gitu. Tapi kalau misalkan akibat kekerasan atau mungkin menganiaya diri sendiri, melukai diri sendiri, itu nggak bisa dijamin sama BPJS Kesehatan. Salah satu penyakit yang tidak bisa yang dijamin sama BPJS Kesehatan salah satunya itu. Ada juga ya Kak yang nggak bisa di cover, yaitu mungkin pasang behel untuk kecantikan. Iya, untuk estetika juga tidak bisa. Estetika, ya. Jadi sekali lagi itu hanya untuk berdasarkan indikasi medis gitu ya teman-teman, dan harus sesuai sama prosedur ya untuk pelayanan berobatnya ya. Itu Next Kak, dari Kak Gedang Goreng. Iya. Aduh, jadi pengen. Jangan banget ya.
Kak, punya ortu saya satu kakak, tapi yang masuk di aplikasi MCKN cuma satu. Supaya jadi satu aplikasi, bagaimana caranya? Gimana ya Mbak Alvina? Oke, Kalau jadiin satu. ini posisinya aktif semua nggak nih? Gitu ya. Atau bisa juga karena beda segmen. Betul, beda Kalau segmen. misalkan ternyata kita nih, misalkan contoh aku, saya terdaftarnya sebagai peserta mandiri, ternyata Bapak dan Ibu terdaftarnya yang gratis, itu tidak bisa dijadikan satu gitu, Bisa ataupun digabungkan ya, Kak, ya? betul. Tapi nanti kalau misalkan di aplikasi Mobil JKN sekarang juga ada di info peserta itu data untuk anggota keluarga yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan dan statusnya aktif atau enggak. Tapi untuk kartu digitalnya tetap masing-masing aplikasi Mobil JKN-nya. Gitu. Ada menu baru ya di bagian info peserta ya. Betul. Untuk nomor kakaknya, jadi kalau satu nomor kakak pakai satu aplikasi mobil untuk mengecek keaktifan gitu ya. Betul. Satu kakaknya aktif atau enggak nih, itu bisa teman-teman. Iya. Ada lagi mungkin lanjut, ada Kak, mungkin lanjut dari Kak Nan. BPJS pemerintah apa bisa diaktifkan kembali? Caranya gimana? Gimana Mbak Alvin? Oke. Jadi kalau untuk BPJS pemerintah mau diaktifkan kembali ya teman-teman, nanti teman-teman bisa untuk pengajuan kembali ya Kak ya, ke desa setempat juga bisa, dan tapi ya, bisa atau tidaknya itu wewenang pemerintah ya, tergantung pemerintah ya. Nanti kalau misalnya memang datanya termasuk dari desilnya gitu ya Kak ya nanti akan di ACC. Tapi kalau ya tidak ya mohon maaf ya, mungkin kalau berkenan oleh mandiri mungkin ya teman-teman ya. ya Kak ya. Iya, kalau untuk peserta mandiri juga kan itu ada kelas-kelasnya. Jadi teman-teman bisa memilih kelas yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan teman-teman. Jadi tidak ada paksaan untuk memilih kelasnya gitu ya. Kelasnya kira-kira kelas berapa aja Kak? Kalau Dan nominalnya nih mungkin deh mungkin Mbak Mailan mau menjelaskan. Iya nih. Aduh aku kurang ingat ya Kak. Kalau Tapi untuk kelas coba- 1, Kelas 1. Kelas 1 itu 150 ya Kak? iya betul. Iya, benar. Kalau untuk kelas 2 itu tapi per orang per bulan ya. Misalkan satu kakak ada 3 orang, berarti 150 dikalikan 3 dan itu setiap bulan. Iya. Kalau untuk kelas 2 Mbak Mailan. Kelas 2 itu kalau tidak salah 100.000 Kak? Betul. Benar 100.000. Untuk kelas 3 itu 35.000 yang dibayarkan. ya ada potongan juga Kak dari pemerintah. Benar. Iya. Kalau tidak salah potongannya 7.000 berapa ya Kak? Iya betul, 7.000. Sekitar 7.000. Mungkin lanjut Kak dari Boleh, Kak. silakan. Kak, nama dan tanggal lahir salah di kartu KIS. Terus saya cek di JKN datanya benar dan aktif. Apa bisa dipakai? Oke, jadi teman-teman kalau misal memang nih di kartunya itu ternyata datanya salah ya, tapi ketika dicek di aplikasi Mobil JKN secara online ataupun juga datang ke kantor cabang dicek ternyata sudah benar gitu ya di sistem untuk tanggal lahir ataupun alamat dan lain-lainnya. Jadi itu nggak masalah teman-teman, yang pasti yang dicek adalah di sistemnya ya. Jadi ketika di sistemnya sudah sesuai, silahkan berarti sudah valid ya, sudah bisa ya. Nanti cukup pakai NIK saja atau juga nanti pakai nomor kartunya, nanti dicek aja kalau nomor kartunya memang ini sih seharusnya masih valid ya Kak, masih bisa pakai itu ya. Nanti kan hanya sistemnya aja ya Kak ya, masih bisa kok teman-teman. Itu ada lagi Kak Itu? Ada lagi Kak dari Kak Mon JYT Shop. Saya penerima PBI satu keluarga, sedangkan nenek saya baru rekman KTP. Otomatis BPJS belum aktif, solusinya Kak. Kalau untuk mau mengaktifkan paling ya mendaftarkan peserta mandiri ya teman-teman. Sekali lagi kalau untuk yang gratis nanti tergantung datanya itu masuknya ke datanya pemerintah itu kapan dan didaftarkan sama pemerintahnya itu juga kapan. Soalnya untuk yang gratis pun proses surveinya, pendaftarannya itu juga agak panjang gitu biasanya ya, setahu kami. Gitu. Oke, lanjut lagi Kak dari Kak Wika. Kak mau masukin dataku ke BPJS perusahaan suami, tapi sebelumnya aku sudah punya BPJS pas waktu kerja, itu gimana? Kalau suaminya sudah bekerja juga, jadi nanti tinggal bawa aja kakak atau KTP-nya ke kantor pelayanan atau lewat Pandawa juga bisa, atau bisa juga minta tolong sama HRD-nya untuk menambahkan gitu. Nanti kalau misalkan untuk ke Pandawa itu nanti bisa di-chat aja nomornya itu, nanti pilih yang penambahan anggota keluarga gitu. Terus tadi kalau misalkan suaminya terdaftarnya segmen yang gratis, berarti nanti
bisanya ikut yang peserta mandiri. Kalau misalkan pingin yang gratis juga nanti tergantung datanya pemerintah kembali gitu ya. Gitu. Selanjutnya. Ya, lanjut lagi ya Kak ya dari Kak Bara. Kalau mengaktifkan BPJS gimana Kak? Di JKN sudah tidak aktif. Gimana Ini caranya? gimana nih dia cara Gensi yang gampang gitu kan cara aktifnya. Kalau Gensi kan kamu ribet ya kan. Bener, betul. betul. Bisa sambil rebahan aja kalian download aplikasi mobile JKN lalu nanti kalian masuk daftar lalu nanti kalian bisa mengaktifkan kembali kan. Benar Iya. banget. Dan Nanti kalau misal ada tunggakan ya pasti harus dibayar dulu ya Kak ya. benar banget. Jadi baru bisa alih yang mandiri lagi gitu Iya, ya. betul sekali Kak. Nanti kalau tunggakannya lebih dari 3 bulan, ada namanya program rehab di aplikasi mobil JKN itu. Jadi kalian tenang aja teman-teman. Nanti tunggakannya bisa dicicil Kak. Benar banget. Lanjut lagi ya Kak. Ada dari Kak Tika. Kok saya mau ambil antrian di JKN selalu keluar nomor tidak valid ya, itu gimana Kak? Mungkin nomor HP kali ya. Kalau misalkan nomor HP-nya nggak valid nanti bisa di-update nomor HP-nya lewat aplikasi mobil JKN bisa, atau bisa juga untuk di Pandawa atau lewat kantor pelayanan Benar terdekat. banget. Ini mungkin juga siapa tahu mungkin kendalanya adalah ketika masuk aplikasi mobile JKN-nya dulu nih Kak. Jadi kan pengennya ambil antrean ya mungkin ya Kak ya. Terus mau masuknya susah gitu ya. Kalau misal memang belum pernah punya, jadi kan di aplikasi mobile JKN ada menu masuk sama daftar ya Kak ya. Iya, betul. Jadi kalau belum pernah punya sama sekali nih, belum pernah buat akunnya, berarti teman-teman bisa banget pilih yang daftar ya Kak. Kalau sudah pernah punya tapi lupa ya. Tadi ya, Kata sandinya. kata sandinya bisa dilupa Password. langsung aja. Nanti lewat email ataupun nomor telepon. Betul banget. Lanjut Ya Kak, dari Kak Tama Aji 93. Kak, BPJS yang PPU aktif. Jika dalam satu kakak ada 2 istri yang sah, apakah bisa di-cover semua? Waduh, gimana nih Kak? Iya, kalau misalkan untuk tanggungan keluarga pekerja itu sekali lagi adalah istrinya, mohon maaf, satu teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk apa namanya yang bisa ditambahkan keluarga inti, kami ulangi kembali, pekerja itu sendiri, suami atau istrinya satu ya, sama maksimal 3 orang anak. Gitu. Berarti istri satunya nanti mandiri ya? Iya, paling nggak peserta mandiri. Semangat Mas. Lanjut Kak, dari Kak Nan. Untuk operasi mata katarak apa bisa ditanggung BPJS Kak? Kalau untuk katarak bisa, nanti teman-teman konsultasikan dulu ke dokter di fase tingkat pertamanya di puskesmas atau klinik yang terdaftar. Kemudian kalau misalkan memang harus ditangani oleh dokter spesialis di rumah sakit tingkat lanjut, berarti nanti akan dikasih rujukan gitu. Selama sesuai dengan prosedur, insya Allah bisa di apa namanya di cover sama BPJS Kesehatan. Blank. Lanjut ya Kak. Lanjut dari Kak Banyak 12. Mbak, aku terdaftar di penerima upah tapi udah 3 tahun resign. Kalau mau upah ke mandiri apakah nunggak 3 tahun? Gimana nih ya kira-kira? Oke. Jadi kalau misal memang berarti sudah resign dari 3 tahun yang lalu ya. Nah, terus mau alih mandiri, pertanyaannya apakah harus bayar nih yang 3 tahun lalu gitu ya. Jadi kalau mau alih mandiri teman-teman ketika sudah tidak aktif gitu ya dari PPU-nya, nanti akan kena masa tunggu 14 hari teman-teman. Itu enggak perlu ya membayarkan yang kemarin-kemarin gitu ya, enggak perlu teman-teman. Cukup 1 bulan aja ya Mbak Vina ya. Betul, nunggu 14 hari dari proses, bisa bayar ya bayarnya bulan berjalan itu aja ya Kak ya. Gitu. Tapi kalau misalkan pas waktu aku lagi sakit, ternyata tuh ada anggota keluarga yang butuh pelayanan di rumah sakit harus banget ditangani sama dokter di rumah sakit atau di fase pertama. Kalau misalkan mau diaktifkan langsung bisa nggak? Oke, kalau misal ini case-nya masih sama nih ya, yang sudah resign 3 tahun yang lalu PPU-nya, terus mohon maaf mau alih mandiri tapi mau yang langsung aktif.
kelamaan nih nunggu 2 minggu ya karena mohon maaf yang ada perlu perobatan gitu ya. Jadi itu bisa juga mau yang langsung aktif. Cuman nanti untuk tagihannya akan dihitungkan dari bulan pernonaktif di segmen yang sebelumnya. Oh, gitu. Tetap bisa ya kalau misalkan Tetap. memang memerlukan secepatnya, mau yang langsung bisa langsung digunakan bisa, tapi harus bayarnya sejak bulan penonaktifan ya Mbak Vina ya. Iya benar banget. Jadi itu tetap mandiri itu harus 1 kakak ya, gitu. Gitu. Tapi kalau udah 3 tahun juga nggak 3 tahun ya kak Iya, ya. maksimal berapa ya, Ada Mbak Vina? maksimal ya. Jadi kalau sudah misal sudah lebih dari 2 tahun ya, Cuma 5 teman-teman tahun. misal 5 tahun lebih tetap hitungannya hanya 2 tahun aja teman-teman. Oh, gitu. 24 bulan nanti plus 1 bulan berjalannya jadi 25 bulan ya, gitu. Jadi udah nggak 5 tahun gitu enggak ya? Oh, iya, iya. Agak lebih ringan ya. Iya Insya benar Allah. banget. Insya Allah diberikan keringanan ya kak ya. Next aja. Next ada Kak dari Kak Novika. Mm-mm. Kak, kalau dalam satu kakak semua udah dapat BPJS yang gratis, apa anak bayi yang baru lahir bisa masuk juga ya? Nih, pertanyaan banyak mungkin ya untuk ini Iya, ya, betul. buat lahir ya. Untuk Gimana penambahan nih, Kak Intan nih? anggota keluarga yang termasuknya kategori bayi baru lahir, sebenarnya memang disarankan ketika sudah ada surat keterangan lahir dari dokter atau rumah sakit, lebih baik langsung didaftarkan. Atau misalkan sudah masuk di di KK-nya, silakan langsung didaftarkan. Kalau misalkan mau mengikuti kepesertaan ibunya yang gratis, untuk peserta yang dari pemerintah daerah, ya yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, itu harus didaftarkan di tahun berjalan, di tahun anggarannya ya tersebut ya. Kalau misalkan sudah lewat tahun, misalkan lahirnya misalkan contohnya di Desember 2025, tapi baru didaftarkannya di Januari 2025, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi silahkan kalau misalkan sudah ada surat keterangan lahir lebih baik didaftarkan. Tapi kalau misalkan untuk yang dari pemerintah pusat, ibunya terdaftarnya dari pemerintah pusat, itu bisa didaftarkan dengan usia maksimal 11 bulan untuk bayinya gitu ya. Gitu. Ada lagi? Lanjut Kak dari Kak Tunisa. Kak mau daftar BPJS yang gratis, tapi via online bisa nggak? Iya, karena kalau untuk yang mendaftarkan nantinya pemerintah, jadi kalau untuk yang pendaftarannya langsung itu nanti yang memprosesnya tetap dari pemerintah. Jadi kalau untuk online pun itu nanti biasanya desa yang mendaftarkan melalui sistemnya DTSN gitu. Nanti jadi kalau misalkan teman-teman lebih baik konsultasikan dulu aja apakah masuk dalam kriteria dan masuk desilnya atau enggak ke desa ataupun ke dinsosnya masing-masing di wilayah masing-masing. Lanjut ya Kak, dari Iya. Asmara Laya. Kak, jika kita dari KIS terus sekarang nggak aktif si BPJS-nya Kak, gimana cara pengaktifannya? Kalau untuk yang KIS ya, sebenarnya kurang lebih sama sih kayak yang tadi, jadi Benar. tergantung dari datanya ya. NIK-nya masuk dalam daftar penerima bantuan atau enggak. Gitu. Jadi sekali lagi itu sepenuhnya kewenangan dari pemerintah. Nanti yang mendaftarkan langsung adalah pemerintahnya masing-masing kota. Tuh, jadi ya guys. Lanjut lagi ke Kak Novika. Saya baru lahiran tanggal 27 Desember 2025 Kak. Berarti nunggu ya, dan syaratnya apa aja? Nunggu. Mungkin Ini ini sama yang pertanyaan yang tadi ya. lanjutan yang Lanjutan dari- ya. yang bayi baru lahir Bayi itu. baru lahir tadi. Kalau Yang keluarganya udah aktif PBI nih yang tadi ya. Kalau ibunya adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, ya dilewat di aplikasi Mobile JKN-nya bisa dicek di situ. Statusnya ya. Ya, segmennya apa gitu. Nanti kalau misalkan ternyata penerima bantuan iuran atau PBI JK, PBI jaminan kesehatan, nanti bisa langsung didaftarkan setelah NIK-nya masuk dalam KK. Tapi kalau misalkan yang dari pemerintah daerah kota itu nanti harus berdasarkan tahun anggarannya gitu. Kalau misalkan anggarannya kelahirannya itu tahun 2025 berarti bisanya maksimal 2025. Kalau misalkan sudah melebihi tahun 2025 nanti didaftarkannya sebagai peserta mandiri. Atau kalau misalkan mau tetap dari yang gratis nunggu dari pemerintah gitu teman-teman. Lanjut Kak, dari Kak Lololo. Kak Novikanya. Anak saya umur 4 bulan, kalau mau buat BPJS Mandiri, pembayarannya gimana?
Kalau untuk yang dari mandiri untuk bayi baru lahir itu ketentuannya kategori bayi baru lahir itu adalah bayi yang kelahiran dari Desember 2018 ya teman-teman. Jadi bayi itu lahir seharusnya langsung didaftarkan. Dan ketika sudah lahir itu tagihannya sejak bulan kelahirannya. Jadi kalau misalkan tadi bulan apa? 4 bulan ya, 4 bulan yang lalu berarti dari bulan misalkan November gitu ya lahirnya. Nanti tagihannya mulai dari bulan November sampai dengan bulan didaftar. Oh, Tapi ada maksimalnya 25 bulan. Ya, lanjut Kak. Iya. Dari Kak Asmara Laya. Jika dari BPJS Mandiri, apa bisa langsung aktif Kak? Sedangkan kita dari KIS. oke, berarti ini KIS-nya udah nggak aktif ya Kak, yang dari pemerintah itu ya Betul, maksudnya gimana ya. tuh Mbak Vina? Terus bisa langsung aktif atau enggak gitu. Ini mirip Kak tadi ya Kak ya. Ya, berarti ini dijelasin lagi ya teman-teman. Jadi kalau misal memang sudah ada aktif dari pemerintahnya atau mungkin juga dari PPU gitu ya sudah ada aktif, terus mau dialihkan ke Mandiri, misal memang teman-teman itu alhamdulillahnya sehat bugar, tidak perlu untuk berobat segera gitu ya, silahkan nanti didaftarkan Mandiri yang nanti menunggu 14 hari ya Kak Intan ya. Nanti menunggu 14 hari pembayarannya nanti bulan berjalan aja teman-teman. Cuman ya kembali lagi mohon maaf kalau misal memang mau langsung aktif karena ada yang perlu perobatan gitu ya, terus mau langsung aktif itu nanti tagihannya akan dimunculkan dari sejak per bulan non aktif di segmen yang sebelumnya teman-teman gitu. Next, Mbak Isna ada lagi? Ada lagi Kak, dari Kak Fafa. Kak, aku mau pindah PBI, gimana caranya? Sedangkan aku punya tunggakan BPJS kelas 3. Sebenarnya sama ya teman-teman kayak yang tadi. Mungkin saya tambahkan aja kalau misalkan ternyata punya tunggakan, tapi misalkan nanti sudah terdaftar yang gratis, untuk tunggakannya tetap saat ini masih berlaku. Wajib untuk dibayarkan. Tapi kalau misalkan keberatan melunasi sekaligus untuk tunggakannya nanti bisa ikut untuk program rehabnya gitu ya. Untuk pendaftaran rehab gimana ya Mbak Albina? Baik, untuk pendaftaran rehab itu kalau teman-teman nih ada waktu bisa datang ke kantor cabang. Kalau mau santainya gitu ya, nanti lewat aplikasi Mobile JKN aja teman-teman. Nanti dulu aplikasi Mobile JKN-nya registrasikan, nanti di menu pendaftaran New Rehab gitu ya, New Rehab 2.0, silahkan diklik aja. Lalu nanti untuk pemilihan nyicilnya mau berapa bulan nih, itu nanti disimulasikan ada pilihan berapa bulannya nanti teman-teman. Berarti nanti bisa dicek ya Mbak, kalau misalkan untuk apa namanya mau nyicilnya berapa lama gitu ya. Benar banget, bisa dicek lewat online aja, gampang ya. Iya betul. Dari rumah juga cukup ya. Iya. Next. Next mungkin ini lanjutan dari Kak Asmara Laya tadi. Saya lanjutkan komen yang sebelumnya ya Kak. Iya. Jika bikin BPJS Mandiri, apa bisa langsung aktif Kak? Sedangkan kita dari KIS. Terus lantas biaya registrasinya atau pembayarannya gimana Kak? Dari terhitung awal bikin atau bagaimana? Ya. Kalau ya seperti yang tadi disampaikan sebenarnya sama Mbak Alvina. Jadi kalau misalkan nonaktifnya sudah lebih dari 1 bulan itu ada masa tunggu untuk pembayarannya. Itu nanti 14 hari ke depan setelah pendaftaran baru bisa dibayarkan. Tapi kalau misalkan mau yang bisa langsung dipakai itu nanti tagihannya sejak bulan penonaktifan dari segmen sebelumnya. Kalau misalkan ternyata 3 bulan berarti tagihannya ya 3 bulan itu. Kalau misalkan ternyata sudah lebih dari 4 tahun atau 5 tahun nanti maksimalnya 25 bulan. Wah, ya. Lanjut ya Kak, dari Kak Fafa. Langsung mungkin nerusin dari pertanyaan yang tadi. Kak, aku mau pindah PBI, gimana caranya? Sedangkan aku punya tunggakan BPJS kelas 3. Langsung bisa pindah PBI atau harus dilunasin dulu ya Kak? Baik, kalau untuk mau pindah ke PPI ya teman-teman, jadi tetap itu nanti wewenangnya pemerintah ya. Nanti langsung konsultasi aja nih teman-teman, bisa ke desa setempatnya atau ke dinas sosialnya gitu. Ada lagi nggak nih Kak? Lanjut Kak ya, ada lagi. Enggak. Dari Kak M dan E minta penjelasan tentang CMO. Aduh, JMO.
Mohon maaf nih kakak, iya JMO mungkin yang dimaksud ini ya, aplikasi JMO untuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Oh. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan, itu aplikasinya apa nih Kak Mela nih namanya nih? Aplikasinya itu namanya Mobile JK. JKN. Betul Atas nih ya, banget ada nih. Download ya teman-teman, segera buka Play Store ataupun App Store kalian. Betul banget. Lanjut ya Kak, dari Boleh. Kak Tama Aci. Kalau program rehab harus dirutin dibayarkan sesuai tagihan ya. Kalau gugur berarti ulang lagi tagihannya atau gimana? Oke, jadi kalau untuk daftar rehab ya teman-teman, nanti ketika teman-teman mau ketika daftar rehab, itu ada simulasi bulannya nih. Nanti milih berapa bulan gitu ya. Nanti ketika misal nih sudah memilih 6 bulan gitu ya teman-teman, sudah memilih 6 bulan, ketika didaftarkan rehab, itu di bulan apa, misal daftarnya Januari nih, Iya. Januari, jadi Januari ini sudah termasuk pembayaran pertama nih teman-teman untuk rehabnya. Sudah pembayaran pertamanya gitu, bulan pertama gitu ya. Nah nanti itu maksimal H-1 akhir bulan harus sudah dibayarkan ya. Kalau misal memang nanti sampai bulan depan nanti jadi belum terbayarkan, nanti akan menjadi akumulasi untuk pembayaran bulan berikutnya sampai rehabnya selesai gitu. Dari Kak Elazar. Oh iya, Kak, mau apa nih, tanya Kak? boleh nggak? Boleh banget. Boleh nggak, Kak? Langsung aja. Boleh banget. Ini juga udah tanya kok. Boleh, gimana nih Kak? Katanya kalau mau bikin lewat CKN gimana ya? Bikin aja. Bikin lewat JKN. Mungkin Mobile daftar JKN. peserta mandiri lah ya. mungkin ya. Kita asumsikan itu. Oh iya. Oke. Kalau Soalnya komen lagi ya. Kalau misalkan mau dapatkan peserta mandiri lewat Mobile JKN, itu nanti bisa di situ nanti kan ada pilihannya masuk sama daftar. Kalau untuk masuk itu untuk peserta yang apa namanya sudah pernah registrasikan user aplikasi Mobile JKN. Tapi kalau misalkan untuk pendaftaran peserta mandirinya nanti bisa pilih yang menu pendaftaran, tinggal diisikan aja yang form digitalnya itu secara lengkap, nanti akan terkirim untuk nomor virtual account-nya juga gitu. Next. Lanjut ya Kak, dari Kak Asmara Laya. BPJS bayar, tapi pernah dibedakan dari sistem pemeriksaannya di RS. Yang pasien diutamakan dulu daripada BPJS. Lantas bagaimana penanganannya? Gimana ya Mbak Vina? Kalau untuk peserta yang apa namanya merasa kok apa namanya penanganannya dari rumah sakit ataupun fase tingkat pertamanya kok kayaknya dibedakan dengan pasien umum gitu ya, nanti bisa dilaporkan atau bisa dikonsultasikan ke petugas PP yang tertera di rumah sakit. Di situ biasanya di setiap rumah sakit itu ada data kontak person yang bisa dihubungi dari pihak BPJS Kesehatan ataupun petugas rumah sakitnya gitu. Nanti kalau misalkan merasa kok masih nggak nyaman mau datang ke kantor pelayanan boleh, tapi dalam jangka waktu yang tidak lama dari pelayanan yang telah didapat gitu ya. Kalau misalkan ini kami perlu juga untuk cross check juga apa namanya ke vaskesnya atau rumah sakitnya untuk biar bisa ada peningkatan pelayanan lebih lanjut gitu. Lanjut Kak, dari Kak Boba. Kenapa punya anak saya tidak bisa terdaftar PPI ya? Padahal awal lahir sudah terdaftar. Gimana Mbak Vina? Oke, berarti posisinya sudah nonaktif ya, BPJS yang dari PPI-nya ya. Kalau misal memang ini nonaktifnya itu sekali lagi wewenang pemerintah ya kaitannya ya. Jadi kalau misal memang sudah tidak aktif lalu mau diaktifkan kembali, kalau misal mau dialih mandiri bisa banget datang ke kantor cabang atau lewat online BPJS Kesehatan nih. Tapi kalau misal memang mau diaktifkan untuk PPI-nya kembali, sekali lagi silakan untuk teman-teman bisa konsultasi ke desa setempat ya untuk pengajuan kembalinya ya. Gitu teman-teman. Next nih Kak, ada lagi nggak? Ada Kak. Lanjut ya, dari Kak Little Mom. Halo Kak, pembuatan GIPAL apakah di cover BPJS sepenuhnya atau gimana? Gigi palsu gitu ya berarti. Kalau misalkan itu tadi ya teman-teman, kalau misalkan itu memang karena indikasi medis, memang diperlukan karena
ada gangguan kesehatan itu bisa aja, tapi kalau misalkan untuk estetika itu nggak bisa. Jadi nanti yang menilai itu dari dokter vaskes tingkat pertama. Tapi kalau misalkan nanti dinilai memang diperlukan, nanti akan di cover gitu. Jadi tetap ya Kak, kalau estetika doang gitu, mohon maaf nggak bisa ya. Betul. Sering banget sih Kak pertanyaan terkait misalkan membersihkan karang gigi, lalu mel gitu. Spelling ya. Iya. Gitu. Selanjutnya ada? Selanjutnya masih ada? Selanjutnya Kak dari Kak Boba, mungkin meneruskan dari yang pertanyaan tadi. Gimana? Kenapa punya anak saya tidak bisa terdaftar PBI ya, padahal awal lahir sudah terdaftar. Saya sudah berdinsos sampai 4 kali tetap nggak bisa Kak. Oh, berarti kan kalau misalkan untuk yang gratis itu sebenarnya kan berdasarkan NIK-nya ya. Satu kakak pun belum tentu sekeluarga itu terdaftar atau di cover sama pemerintah. Ketika misalkan kok NIK-nya tidak bisa masuk ke dalam daftar penerima bantuan iuran, paling nanti solusinya didaftarkannya sebagai peserta mandiri teman-teman gitu. Nanti peserta mandiri pun kelasnya bisa sama seperti yang anggota keluarga yang terdaftar dari pemerintah tapi berbayar gitu ya. Untuk kelas 3 iurannya 35.000 teman-teman per bulannya, nanti haknya pun sama, tidak ada pembedaan. Ya, yang beda hanya di ruang rawat inapnya aja, untuk pelayanan dan dokter dan lain sebagainya itu tetap sama. Murah banget ya Kak, 30. Iya betul. Satu kali makan sebentar aja. Iya, gitu. Ada Lanjut lagi ya Kak dari Kak It's Me. Kak katanya Kak katanya dari awal bukan lo. Mana ya ini ya? Kak tanya dari awal bikin lowongan nggak salah tahun 2020 baru sekali bayar, seterusnya tidak pernah bayar lagi karena biaya. Apa bisa ganti case? Ya mungkin maksudnya ini punya tunggakan ya teman-teman. Jadi iurannya tidak dibayarkan rutin setiap bulannya. Kalau untuk iuran peserta mandiri memang sebenarnya pada saat pendaftaran sudah disampaikan pasti itu nanti setiap bulan harus dibayarkan untuk iurannya. Tapi kalau misalkan mau dialihkan ke yang gratis itu nanti tergantung daftar penerima bantuan iurannya, NIK-nya kakak ini masuk atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan selama masih terdaftar peserta mandiri, lebih baik didaftarkan rehab aja kalau kesulitan untuk pembayaran sekaligus dilunasi gitu. Lanjut ya Kak dari Kak Asmaralaya. Ini pertanyaan yang sering kalau dipikirkan oleh kita Kak. Jika BPJS yang sudah aktif, apa bisa dinonaktifkan sendiri? Kalau untuk kepesertaan BPJS Kesehatan sebenarnya seharusnya terdaftarnya seumur hidup ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk penonaktifan itu hanya bisa dinonaktifkan karena misalkan mohon maaf pesertanya itu meninggal dunia, pindah ke luar negeri, baik itu bekerja ataupun menempuh pendidikan, kemudian atau bekerja di perusahaan gitu. Kalau misalkan bekerja di perusahaan, nantinya kedepannya akan ditanggung sama perusahaannya gitu. Dengan nomor kartu yang sama hanya dialihkan segmennya aja. Otomatis gitu ya berarti ya. Betul. Jangan dinonaktifkan ya teman-teman, karena BPJS itu sangat Penting kita banget. perlukan ya Kak. Sangat dibutuhkan ya. Iya. Mandiri juga masih murah banget ya Kak ya. Lanjut ya Kak dari Kak PKC. Pasien yang baru pulang rawat inap kalau drop dan masuk IGD lagi itu nggak bisa rawat inap lagi kalau belum 1 bulan pakai BPJS ya? Kalau misalkan memang gawat darurat, memang mengancam nyawa, lewat IGD bisa digunakan. Tapi kalau misalkan ternyata masuk IGD, terkadang kita merasanya kayaknya aku udah sakit banget, udah nggak bisa tahan lagi nih sakitnya gitu. Tapi ternyata dari hasil pemeriksaan dokter semuanya masih kategori masih normal, masih bisa ditangani atau diperiksakan di fase tingkat pertamanya. Jadi kalau misalkan untuk sudah masuk IGD ternyata tidak gawat darurat, berarti nanti biayanya bayar sendiri. Tapi kalau misalkan ternyata masuk IGD gawat darurat, harus mendapatkan penanganan ya Mbak Vina ya. Dan itu bisa di-cover sama Nanti BPJS bisa ya, Kak, ya? Kesehatan. Iya betul. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Pokoknya selama tidak gawat darurat, teman-teman berobatnya melalui fase tingkat pertama. Gitu. Harus berurutan ya Kak. Iya sesuai sama alurnya ya teman-teman. Gitu. Next. Lanjut Kak dari Kak Arif.
Iya. Saya PKWT habis kontrak kok gak bisa diklaim ya CKP-nya. Iya, kalau JKP itu sudah bukan ini ya. beda room ya Kak? Jadi kalau misalkan untuk BPJS, memang BPJS namanya ada dua nih teman-teman, BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami hanya bisa menjawab terkait BPJS Kesehatan aja, tapi kalau untuk Ketenagakerjaan mungkin bisa coba tanyakan di care centernya aja gitu ya teman-teman ya. Udah jelas ya. Lanjut ke Kak Yeni Noviawati. Kan cara cek tagihan BPJS gimana ya? Gimana nih Mbak Vina cara ngeceknya? Cara santai sambil di rumah atau perlu datang ke ini nih? Gitu ya. Ini yang santai aja, nggak usah repot-repot kemana-mana lah. Iya ya, hemat tenaga, Iya, nggak perlu benar. bensin ya Kak ya. Betul. Jadi gampang banget untuk sekarang teman-teman nanti tuh cek tagihan, bisa banget lewat aplikasi mobil JKN, ya. Nanti di menu info iuran teman-teman itu ada untuk tagihannya, untuk siapa aja, untuk totalnya berapa, atau juga misal kesulitan nih untuk akses aplikasi mobil JKN, bisa banget nanti WA Pandawa nih. Pasti teman-teman punya WA dong ya, gitu Iya. ya, pasti ya. Nanti Ini kan semuanya biasanya udah Android kan ya. Benar banget. Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti BA aja Pandawa. Nomornya di atas gitu ya teman-teman. Nanti itu ada tiga pilihan nih, administrasi, informasi, sama apa nih satu lagi, pengaduan ya Kak ya. Kalau misal terkait untuk cek ya, berarti informasi ya teman-teman ya. Nanti pilih yang informasi aja gitu. Terus pilih lagi ya, cek status pembayaran ada, terus apa gitu Info ada. iuran ada. Info iuran. Jadi teman-teman jangan kalau sudah punya aplikasi mobil JKN nggak usah takut-takut untuk explore ini menu-menu yang ada di situ. Jadi coba aja klik-klik dari di situ ada menu hak dan kewajiban peserta apa aja, info apa namanya iuran, info pendaftaran pindah vaskes pun ada di situ gitu. Jadi Iya, bener banget. dicoba cek-cek aja di aplikasi mobil JKN-nya gitu ya. Aplikasi berbagai menu ya. Betul. Jangan takut salah klik ya kan? Iya. Aman aja teman-teman. Iya. Gitu. Gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Mbak Isa karena kita sudah terbentur dengan Gak waktu. kerasa ya Kak ya nih ya. Kayaknya baru tadi ya Kak. Baru 1 menit gak sih Kak? Oh gitu ya. Iya Mbak Isa. Saking asiknya ya Kak. Lanjut ke pertanyaan ke arah Helmi. Kak mau nanya dong, aku kan udah pindahan KTP dari Sumatera ke Jawa. Itu BPJS-nya bikin lagi nggak? Pindah vaskes. BPJS-nya berarti aktif ya ini ya. Iya. Berarti ya. Kalau misal memang nih case-nya ya teman-teman, kalau BPJS-nya aktif masih mandiri, bisa mandiri gitu ya. Dulu buatnya di Sumatera ya, misalnya gitu ya, terus udah pindah ke sini, berarti monggo diganti vaskesnya aja. Iya, gitu. betul. Diganti vaskesnya aja. Sekali lagi lewat online bisa, atau datang ke kantor cabang juga. Iya, bisa. aplikasi mobil JKN ini logonya yang seperti ini ya teman-teman ya. Pasti Pastinya online sih Kak. Iya, gampang ya. Betul banget Kak. Jadi karena ini kan program nasional, jadi kalau misalkan mau dipindahkan ke vaskes manapun bisa, tapi tergantung segmennya ya. Iya. Selama masih di Indonesia ya. Iya. Gitu. Karena ini sudah Jam berapa nih Kak? menunjukkan 16? 16.30. Jam 16.30 ya. Iya, berarti waktunya kita undur diri teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaannya mungkin belum terjawab, masih ada nggak Mbak Isna? Masih dong Kak. Oh Banyak masih. sekali. Nanti mohon maaf banget teman-teman, nanti boleh ditanyakan lagi di next live TikTok kami, atau bisa juga lewat DM-nya Instagram juga boleh, TikTok boleh bebas gitu. Iya, betul banget Pamela. Informasi. Iya, Live gitu. selanjutnya kapan gitu ya. Iya. Nanti jangan lupa di follow Instagram juga, untuk Instagramnya Kebumen Ceria. Kebumen ceria. Nanti di situ ada informasi untuk on airnya kapan aja. Gitu. Betul banget. Itu sementara kita tutup. Jadi saya nggak mau ini nggak mau pisah. Oh gitu ya. Benar. Mungkin gitu aja ya teman-teman. Selebihnya terima kasih sudah antusiasnya ya, antusiasnya banget. Terima kasih. Berarti banyak sekali pertanyaan. Benar banget.
Dan mohon maaf juga ya Kak, tadi mungkin ada kendala sedikit. Betul, kami mohon maaf juga Ya kalau mungkin ada salah-salah kata gitu Iya. ya. Salah-salah sikap. Gitu sekali. Mungkin sudah ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Selanjutnya teman-teman jangan lupa gabung untuk minggu depan lagi. Terima kasih. Wah. Oke, sudah. Ini belum mati.